mitos kalau pecatur elit dunia putra yang berada dalam top 10 FIDE akan terlalu sulit dikalahkan oleh para pecatur putri manapun, sekalipun oleh seorang juara dunia Ju Wenjun, bakal jadi pendapat yang semakin pantas diuji. Tata Steel Master di Week ANC menjadi bukti bagaimana Ju berhasil mengalahkan Alireza Firouzja dan draw dengan Nepom Yahji dan Vidit Gujarati. Bisa jadi pertama dalam sejarah catur klasik modern, kemenangan dengan selisih rating terbesar atau 210 poin. Ju Wenjun berating 2549, sedangkan Alireza 2759. Seperti dalam wawancara Fiona Steele yang menyebut ratingnya underrated atau rendah, Ju Wenjun dengan tertawa mengiyakan, lantaran memang jarang mengikuti turnamen, kalau ada pun di turnamen mix. Dengan rating serendah itulah Alireza sepertinya meremehkan kekuatan Jun. Terlihat dalam beberapa kali kesempatan, dalam posisi inferior dengan buah catur hitam lagi, Ali sepertinya berspekulasi memilih jalur ofensif dan agresif ketimbang menyeimbangkan keadaan. Hal inilah yang membuat ia kena batunya dengan blunder bidak maju E2 dan Menteri F7. Kita ikuti partai hebatnya Jun tersebut. Jun mengakui segera menjuruskan ke variasi tukar pertahanan Perancis. Awal provokasi merusak formasi bidak sayap menteri dengan menciptakan bidak rangkap C. Setelah beberapa pertukaran, perwira putih tampak lebih mobil, problem hitam jelas bidaknya yang terpecah 3 pulau dengan bidak rangkap C. Langkah bagus Menteri E8 menjaga bidak C6 sekaligus mengancam bidak E3 disusul majunya bidak F. Menteri dengan rencana mundur ke F1 mendukung pertahanan. Menteri F1 lebih baik daripada bidak E4 yang memberi peluang hitam lebih aktif. Sebetulnya Alireza sudah menciptakan harmoni serangan yang baik. Di sini posisi krusialnya. Benteng pin menteri. Mestinya selipan menteri hitam ke B8 mengancam B2 yang bisa menjurus remis. Tapi Alireza membuat langkah ambisius E2 yang ternyata blunder. Dan pengulangan skak. Bila Raja H8, Menteri E8 skak menyusul mat. Enjin menawarkan bidak G4 yang baik bagi putih. Kuda bisa ke E5 mengancam bidak-bidak lemah C6 dan A5. Mungkin tidak melihat kuda G5, memaksa tukar menteri hitam yang aktif. Misal kalau menteri E4, menteri makan. Kenapa Raja ke H2? Untuk memutari mendekati bidak E3 hitam. Juga menang bagi putih. Transisi menuju ending kuda benteng lawan gajah benteng dengan unggul 1 bidak. Strategi selanjutnya, bagaimana menciptakan bidak bebas di sayap menteri. Membuang tempo. Harusnya A3 dulu baru bidak B3.
dan bidak A jadi bebas. Raja tepat menuju ke tengah untuk mengcover sayap menteri. Alireza itu memang hebat, walau kalah material dengan posisi kurang bagus tapi masih bisa mempersulit gerak Jun untuk meraih keunggulan yang pasti. Lebih baik benteng A8. Meski hitam masih bisa memberi perlawanan, tapi jatuhnya bidak C6 bakal menentukan kemenangan putih. Bentengnya pun juga menciptakan ancaman-ancaman untuk menerobos pertahanan putih. Bidak A3 tabu diambil, karena ada kuda makan gajah E4. Benteng F3, untung-untungan kalau putih blunder. Bila tidak, ya putih yang menang dalam ending benteng, atau lebih ulet dengan Raja C6. Dan Raja Putih bisa menyusup ke sayap Raja. Jangan benteng maka E4 dulu, yang malah remis. Jun berhasil mentransformasikan ke ending benteng di mana peluang menang putih semakin jelas. Mencegah benteng menerobos ke baris ke-8. Bila Raja balik ke D7, benteng menerobos dari samping. Sekarang kalau G5, benteng segera F5. Posisi yang menang bagi putih. Benteng menusuk dari belakang dengan maksud ke D6. Dan sudah habis perlawanan hitam.